Halo, selamat sore. Kembali bersama kami dalam acara Canda-Canda Tawa ya, Won. Ya, boleh. Pada kesempatan kali ini nih, gua pengen ngobrol-ngobrol aja sih tentang apa ya? Kita mau bahas apa nih, Bro? Ya, kalau untuk ngebahasnya sih, penting kita coba untuk ngebahas yang seru, santuy. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Yang pokoknya ya yang pemirsa juga ngerti lah. Terus nikmatin lah ya, obrolan kita di sore hari ini ya bersama dengan saya Bona, Adi, dan Nah, ya ini kebetulan ini orang bank, orang kereta api, saya orang sedikit teknologi sedikit aja. Cuman saya tuh pengen tahu banget sih tentang money laundry atau pencucian uang. Saya tuh tertarik kayak gitu-gitu. Kejahatan, pencucian uang. Berarti sore ini kebetulan ini orang bank nih, jadi berarti sore ini kita bahas money laundry nih. Ya lah, kapan-kapan soal kereta api, lagi teknologi dan gimananya. Gimana, Bon? Menurut pandangan lu soal garis besar money laundry aja nih. Nah, itu gua pengen apa tahu sih? sebagai orang yang awam nih, gimana, ya, Bro? Jadi ya gue belajar aja sih dari pengalaman gue sebelumnya di perusahaan industri banking. Jadi kebetulan gue punya pengalaman di anti money laundering sebagai analis. Emang lagi marak ya untuk money laundering ini di perusahaan-perusahaan jasa keuangan, karena money laundering sendiri itu benar-benar harus lebih detail lagi ngeliat untuk menganalisanya, karena money laundering ini seakan-akan emang nggak kelihatan banget ini money laundering Ya, karena kayak transaksi keuangan biasa. betul. Kayak siluman dong ya. Betul, money laundering itu seperti itu. Jadi inti dasarnya gini lah, money laundering adalah uang haram yang akan dijadikan sebagai uang halal. Entah itu dari kartel, terus dari Korupsi. teroris atau korupsi, dia akan coba untuk menjadikan uang itu menjadi uang yang sah, yang nggak terduga atau nggak terdetek sama pihak-pihak berwenang seperti PPATK, OJK atau BI sendiri. Nah, pelaku-pelaku money laundering ini banyak berbagai cara mereka. Salah satunya yang tadi itu ada 3 sih sebenarnya. Placement, penempatan. Nah, penempatan ini adalah gimana caranya mereka untuk menempatkan ke uangnya dia di usaha perusahaan atau apapun bentuknya supaya dia jadi dari uang kotor. Oh, yang tadi itu ya. Nah, dia beli apa gitu kan? Uang itu akan Setelah jadi itu sah. baru dijual. Nah, dari penjualan itu walaupun dia rugi nggak masalah. Tapi ntar jadi uang halal gitu loh. Terus layering. Nah, terus Layering apa? layering itu seperti apa ya? Kalau Layer itu kan lapis ya. layer, Layer. LIY, layering. Nah, layering itu sama juga model kayak placement. Jadi mentransfer, memanipulasi itu juga berbentuk sama kayak placement. Jadi akhirnya bentuk-bentuknya itu jadi uang halal seperti itu. Dan terakhir integrasi adalah ya tadi penggabungan. Jadi banyak banget macam-macam pelaku-pelaku AML sendiri ini, money laundering sendiri ini melakukan dengan apa ya, dengan cara dia sendiri seperti apa supaya tidak terdeteksi gitu loh. Modus-modus umum apa tuh? Modus biasanya kan pasti ada modusnya lah, cara itu ya. Apakah karena pernah juga gini. Nah, jadi dia itu mau suruh membeli suatu barang yang sedang hit gitulah, yang harganya gila. Contoh misalkan yang sedang hit, misalkan apa tuh, merpati ya. Nah, saya beli kan merpatinya gitu. Saya punya merpati nih, suruh lo, udah kok beli merpati gua 3M gitu. Padahal duitnya duit gua juga gitu. Apakah itu juga sama ya modus-modus itu? Salah satunya indikasinya sama. Jadi, tapi deteksinya gimana itu dong? Orang kita ada bukti juga jual beli. Iya. Cara Kan ada mendeteksi. jual beli yang tidak. Nah, kalau di bank biasanya sendiri cepat. Saat dia beli, terus tidak lama dia jual. Iya. Nah itu, dia jadi nggak mementingkan untung berapa atau kerugian berapa, yang Lebih penting proses pengalihan aja ya. ya. Jadi saat lu beli nih harganya benda ini yang tadi lu bilang merpati 3M,
Ya kan nggak apa-apa, dia terjualnya dapat 2,5 M nggak masalah, dia rugi. Yang penting hasil dari penjualan itu nggak terdeteksi. Ya karena kan yang walaupun ada harga yang memang mahal tapi kan memanfaatkan hitnya itu kan seolah-olah benar-benar memang itu terjadi. Tapi kalau bank sendiri gimana? Dia kapan dia tanya ini duit lu dari mana, berapa standarnya? Gua nggak punya duit nih, tiba-tiba gua mau setor ke bank nih. Range. Misalkan 500 juta lah. Ya itu standar cash transaksi yang namanya STR untuk PPATK itu udah menetapkan bahwa transaksi cash itu 500 juta. Kalau 500 gua pasti ditanyain gitu. Iya. Lu hasil dari mana tuh duit gitu. Jadi range indikatornya di 500 juta. Alertnya muncul langsung. Pada saat gua ke teller ngasih duit cash atau transfer. Ya mau kalau transfer berarti kan gua punya duit. Mau lu walk in cash ke bank untuk setoran tunai ataupun lu nerima transfer dana dari luar, itu udah salah satunya parameter kena trigger. Kalau hanya sama dalam negeri? Sama. Katakanlah gua korupsi dah. Sama. Gua mau halalin tetap kena alert juga. Sama, kena alert. Tergantung dari scoring dari parameter si perusahaan itu masang triggernya apa gitu. Yang penting kalau udah 500 juta itu udah salah satu indikasi yang harus suspicious, dicurigakan. Tapi kalau dikit-sedikit ya sedikit nggak masalah selama lu sedikitnya berapa? Sedikitnya ya, berapa? Misalkan tetap melewati range standarisasi itu. Nah, biasanya pelaku money laundering itu karena udah tahu pattern ya, mereka itu bertahap nyetornya. Itu yang susah 200, susah mendeteksi ya Bang ya. 250. Nah, tapi kita juga punya tahu trennya. Lo baru nyetor 200 tiba-tiba ada setoran lagi 200. Itu juga harus kita tracking ya? Iya, bukan track, maksudnya kita benar-benar warning. Ini kenapa? Gitu loh. Ya tapi kan nasabah itu ribuan, bagaimana? Sama, semua mau ribuan, ya pokoknya kita punya parameter. By system lah ya. By system ada AI lah di sana ya. Iya. Jadi itu pastinya kalau udah mulai ada indikasi gitu langsung tracking tuh. Nggak langsung ibaratnya terima laporan gitu aja langsung. Enggak lah. Tapi itu dari terima laporan apa pihak bank biasanya mendeteksi? Enggak, kita analisa. Jadi kita nggak semua analisis ya, juga analisis ya. Namanya analisis. Nah, tiba-tiba kita langsung judrongan, wah ini nih bekukan. Enggak. Kalau emang dia itu genuine, uangnya dia, uangnya setoran emang dia bekas hasil jualan dia, ya kan banyak kan kayak kelontongan apa dia jualan apa kan emang uang tunai gitu loh yang mau setorin. Nah, itu kita harus investigasi ke customernya, terutama ke brand yang menerima setoran tunai gitu. Ya karena kan kalau di film-film kan kita marah. Di kasino kan mereka pakai cash. Salah satunya di kasino. Kasino tuh paling susah coy. Kenapa nggak boleh kan itu? Kasino tuh susah. Lu bawa duit tukar ke banker, ya kan? Tukar koin, dia main sebentar, ya kan? Dapat lagi duit. Tukar lagi ke banker, dapat uang cash kan? Ya halal kan? Iya. Itu salah satu money laundering. Itu dilihat transaksinya udah termasuk sah kayak gitu. Iya. Lu bawa duit nih, uang dari kartel atau dari teroris, ya kan? Mainin ke kasino. Ya, gua kalau ke bank atau ke pasti ditanya lah. Track nih, ya gua ketukar ke kasino, main, tapi gua rugi berapa atau gua dapat untung berapa ya udah. Gitu. Sebagai uang kembalinya itu jadi uang yang disahkan gitu. Iya. Baru dari situ tadi setorin. Nah kalau isu-isu money laundering soal pendanaan teroris itu gimana tuh Bon? Bisa sampai ke bidiknya itu benar-benar detail banget itu Bon? Iya, kan semuanya kayak dari Densus 88 kan sudah men-sharing organisasi-organisasi yang sudah dianggap suspek. Dari jaringan-jaringannya kita sudah di training, sudah seminar, semua jasa keuangan itu udah pasti dapat training dari Densus 88. Ini nih jaringannya ini nih. Terus ini negara-negaranya ini yang termasuk harus di warning. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota jaringan yang dianggap radikal atau teroris, ya itu kan kelihatan tracknya masuk. Terus dari lu misalnya, contoh ya,
lu salah satu anggota dari jaringan yang dianggap teroris, ya kan? Tapi lu sebenarnya nggak ketrek banget nih, bukan pimpinan, tapi anggota doang. Lu masuk nih, Terima duit banyak. terima lu store. Dari store itu udah mulai nih kelihatan nih, lu nyetor ke siapa lagi. Nah itu kan di track tuh kelihatan tuh. Pada saat sampai ke ini baru. Ya Sampai ke- artinya ada pasti ada proses tracking lah ya. Iya, kan semua bank punya. Jadi dia lu transfer ke BCA, dari BCA ke siapa? Ke Bawor. Bawor. Ternyata ini Bawor siapa profilnya? Dilihat ya kan, wah ada nih namanya. Nah udah langsung cut. Tapi kalau Bawor belum ada, masuk lagi ke siapa nih larinya? Nah, baru muncul itu Ya kalau parameter kan katanya di bank pasti ada parameter dong. semuanya. Ya? Ada parameter. Kan nggak mungkin ya kita nengokin satu persatu dengan ribuan apa mungkin jutaan transaksi gitu. Nah itu parameternya apa yang By system kan? Di Ya, sistem tapi itu apa ada- aja isinya? Iya, ada nilai, terus country, terus perusahaannya apa, perusahaannya ini apa, termasuk perusahaan fiktif atau bukan, atau perusahaan ya Tapi itu nyarinya dari bagaimana? dari Memang ya, kita berusaha untuk nyari sumber informasinya harus kuat karena kita sembarangan membekukan uang itu nggak boleh. iya sih. Karena kita akan kena penalti. Kita nggak report atau kita nggak lapor kena penalti. Kalau kita abaikan juga kena Nah, penalti. iya itu yang gue nih secara awam nih dunia bank ya. Gue kayak berpikir begini nih Bu Por. Iya, Ya, iya. pencucian uang di Jogja. Iya. Ah. Mikir gue begini Bukan, nih. bukan ya. Pencucian uang bukan duit yang dicuci, bukan. Laundry uang gitu. Tapi Nggak, kan jadi jadi kayak membersihkan uang haram. Tadi dia bilang kita nggak boleh sembarangan untuk mengkat transaksi orang gitu kan. Terus pernah kejadian dia tuh, misalnya ada kesalahan by system atau apa Enggak, kalau bisa nggak bakal kesalahan. Nggak bakal kesalahan ya? Analis ini namanya kan Atau enggak gini, si personalnya ini kan di cut dulu nih, sementara di pending gitu ya, di cut ya. Nah, apakah itu maksudnya bukan dia pernah di-cut. marah gak gitu? Bukan di-cut. Jadi transaksi itu udah jalan. Transaksi udah jalan. Semua yang namanya trigger itu udah masuk dulu. Parameter muncul. Udah, jadi saat transaksi itu keluar. Terus dinyatakan kita terindikasi nih. mengantisipasi transaksi berikutnya. Oh. Nah, pada saat transaksi pertamanya ini masuk ke jasa keuangan tertentu Dan diduga dan diduga baru diawasi suspek, gitu. ini kita mengawasi dari profil nasabahnya, terus dari nilainya, dari perusahaannya, apakah dia termasuk salah satu Sampai selesai, udah selesai, Iya. sampai selesai. Betul, dan itu harus didukung dengan dokumentasi yang menguatkan statement kita. Dan itu nggak sembarangan, gitu. Kalau sampai akhirnya di tengah jalan, sebelum finally transaksi sukses, Nggak, transaksi udah sukses. transaksi udah sukses. Iya, nggak mungkin lah. Jadi nggak di-cut gitu, nggak ada pencegahan gitu. Kalau lo di bank itu kalau belum transaksi ya nggak mungkin lah. Mau Semuanya transaksi dulu. Kita menghindari mengantisipasi transaksi berikutnya. Tapi ya transaksi yang sudah terjadi itu yang kita laporkan. Laporkan pertama ke bisnis karena yang punya peranan bisnis. Dari bisnis emang itu benar positif, baru lapor ke regulator. Nah, dari situ kita punya SLE, namanya itu waktunya yang kita laporkan dari temuan kita sampai ke bisnis sampai ke regulator. Kalau nggak dilaporkan, kena kita penalti. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang membawahi bank-bank itu sendiri apa? PPATK atau OJK-nya sih? Ada dua instansi, OJK juga sama PPATK. Enggak, apa ininya kalau di bank itu Dua fungsi itu beda. otoritas jasa keuangan. Nah, itu Iya. untuk Kalau OJK sendiri kan lembaga untuk menaungi jasa keuangan. Jadi jasanya. iya kan OJK Apa itu ya? kan otoritas jasa keuangan.
Dia sebagai regulator, dia punya kebijakan apa yang harus diterapkan di bank. Oh, iya. Sama kayak BI. Ya, kalau PPATK Sama PPK sendiri itu instansi berbeda tapi berkaitan dengan ya itu tadi kejahatan juga, ya kan? kalau OJK regulator istilahnya ya. Iya. Kalau PPATK pengawas Gitu. Oh iya. Makanya kita kalau ada meeting, sharing meeting ya OJK sendiri, PPATK sendiri, duduk bareng, update isu-isu terbaru, adakah polisi-polisi yang harus diperbarui gitu. Dan itu semua kalau ada yang terbaru, semua jasa keuangan harus menerapkan. Dalam dunia bank money laundry itu kan modusnya begitu-begitu saja. Sekarang ini kan hacker itu canggih-canggih nih. Bisa nggak sih sebenarnya hacker itu memasukkan uang? Tapi nggak bisa ya karena cash ya. Tidak bisa, misalkan begini. Kalau hacking itu nyuri ya sih. Kita nggak bisa ya duit kita di tas itu. Bagaimana caranya masuk tanpa terdeteksi? Iya kan, karena saat lu datang ke bank berarti kan lu opening. Dari opening itu lu akan diverifikasi dari mulai profil lu apa, usahanya apa. Ada nggak status gitu kerjasama dengan orang bank? Sekarang gini, gue punya uang misalnya 3 triliun. Gue mau buka nih rekening di bank lu, nggak mungkin kan lu nolak. Iya sih. Ya kan, karena apa? Bank itu adalah definisinya adalah kan untuk memberikan fasilitas keuangan. Untuk, supaya si nasabah juga nyaman nyimpen uang. Tapi kan intinya kan si bank ini adalah pelayanan jasa yang kepercayaan gitu. Yang penting dia verifikasi aja. Iya, lu datang bawa uang banyak untuk ditabung, mau berbentuk deposito atau apa, nggak ada masalah. Yang penting lu lolos dari verifikasi. Namanya itu QYC. QYC itu adalah Know Your Customer. Nah itu wajib. Nah dari QYC itu, ini kita nggak tahu si orang yang memverifikasinya itu bisa meloloskannya seperti apa atau bisa terjadi, namanya human kan kita gitu. Tapi apa kan sekarang katanya ada by system, apakah itu tidak? Ya QYC-nya itu kan manual tetap. Dimasukin ke sistem kan. Oh iya. Kan sistem hanya ngebaca apa yang dilaporkan. Set yang ditulis kan, di interview, kelar semuanya apa ABCD-nya udah jelas, baru masuk ke sistem. Nah sistem itu langsung ngebaca datanya kan. Jadi suatu saat ada transaksi ini, keluar datanya si Adi, namanya Adi, umur sekian, ya kan, buka rekening awal sekian, untuk apa, banyak gitu. Kalau lewat transaksi apa yang money laundry biasanya, karena kejahatan money laundry itu banyak, film-film tuh banyak sih, banyak modus gitu. Salah satunya ya bisa banyak. Asuransi juga ya Bon ya? Bisa asuransi Bon ya? Asuransi lebih marak ke Bon ya? Lebih dijadikan modus maksudnya apa? Iya, asuransi itu lebih high risk dibandingin bank. Karena sekarang gini, lu buka asuransi dengan premi sekian, 500 atau 200 juta lu buka premi, kemudian berapa bulan lagi lu top up, itu udah salah satu. Atau lu buka asuransi, tiba-tiba lu surrender policy. Apa tuh? Penyerahan asuransi, jadi mau keluar. Nah itu salah satu. Jadi asuransi yang jadi tarik lagi. Tarik lagi. Tadi dibilang ya. Itu salah satu. Makanya untuk di asuransi sendiri itu high risk banget. Lebih apa ya? Lebih bisa lah dimainin sama si pelaku money laundering ini. Sekarang kan lu asuransi lu, gila ada orang mau naruh premi sama aja kayak bank gitu loh. Gue mau buka rekening gitu loh, mau buka premi, ya pasti nggak bakal ditolak gitu. Yang penting ya tadi gue bilang, di asuransi sendiri punya verifikasi, di banking sendiri juga punya verifikasi. Yang penting mereka lolos ya udah. Cuma salah satunya kan yang tadi gue bilang, pelaku money laundering ini kan pinter, lebih mereka udah maju pemikirannya 2-3 kali dibandingin kita gitu. Kita kan baku dengan tools yang ada gitu.
Yang penting gue udah Melakukan interview, ABCD. udah melakukan interview dari A sampai Z. Kalau semua. Kalau semua ya sudah. Nah, saat seperti itu udah lolos, nah si pelaku tinggal mainin. Ini yang gue apain, gue top up lah, tas tambahin lagi. Karena money laundering sendiri ini kan dipergunakan untuk apa? Untuk teroris kah? Untuk kartel, obat-obatan terlarang kan bisa. Iya. Mendanai teroris, beli senjata. Iya. Ternyata yang ngeluarin dananya siapa? Dari bank mana itu? Itulah makanya itu belum dari regulator lokal kena. Terus dari regulator asingnya juga kena kalau emang di bank asing. Dia Biasanya punishment-nya apa sih? denda, Oh, denda ya. denda sama hilang kepercayaan customer. Ya kan nggak tahu karena ini internal. Ya kan ngeblow up. Image ya. Iya kan bank itu kan trust. Iya. Kalau customer udah nggak percaya, dia kan tarik semuanya. Jadi lama-lama ntar jadi likuidasi si bank itu. Kalau udah kena penalti dia harus bayar. Terus customer pada tarik Cabut. uangnya semua. Yang akhirnya Pak ada itulah banyak dampak-dampaknya. Belum tak kena sanksi dari regulator asing. Misalnya lu nggak boleh ngejalanin dengan dolar. Udah karena nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan lu customer lu transaksinya pakai dolar. Pakai dolar, ya. Iya. Oh, iya, tambah ngap-ngapan ya. Iya. Ya makanya, oh ya itulah hukuman untuk korporasi pihak bank ya. Dari segi bank. Dari segi banknya juga. Penaltinya nggak sedikit, triliunan. Bayangin itu triliunan. Lu bayar triliunannya berapa ya kan? Dari omsetnya sendiri lu Berarti- berapa? Ya kayak kalau orang bank bagian analisisnya berat juga ya. Iya, makanya kan saat lu udah ketemu, High-rise. udah ada temuan seperti itu, lu memberikan statementnya, terus memberikan conclusionnya itu benar-benar sudah Harus didukung dengan data dokumen-dokumen yang terkait Ya. gitu. Oke. Gimana, Pak? Terus. Ya. Siapa sih ini apa? Ya udah lumayan lah ilmu hari ini kan. Sedikit lah. Biasanya kan Ngobrol. saya baca-baca, nonton film, terus kegiatan-kegiatan gitu. Sekarang dapat pencerahan langsung dari orang bank yang sudah berkecimpung di dunia itu. Banyak Ya, dikitnya lumayan lah ya obrol-obrol sore ya hari ini. lah, daripada Ya, gue juga hanya sedikit lah untuk pengalaman gue mengenai hal tersebut. Mungkin juga bisa memberikan sedikit pengetahuan lah untuk masalah money laundering ini. Karena pelaku dan money laundering sendiri emang lagi Booming tren, ya. Lagi tren. emang ya. lagi gimana ya? Untuk saat ini juga emang ya, apalagi dunia digital gini kan, iya, hacker-hacker itu benar-benar harus diwaspadai karena dari money laundering ini bisa bertujuan untuk pendanaan teroris, beli senjata, terus bisa jadi kartel kayak drug, kayak heroin itu salah satunya money laundering. Oh guys. tuh kan. Tapi satu lagi deh sebelum closing, Iya, gimana? bisa nggak orang seperti kita ini umum nih menjadi korban? Bisa. Karena ada modul Bisa. apa? Ya tadi saya bilang tanpa disadarin, tanpa lu tahu, lu dijadikan sebagai pelaku money laundering yang lu nggak tahu dengan si benar-benar pemain atau pelaku money laundering sendiri. Yang tadi gue contohin, gue itu jangan misalnya gue sebagai pelaku pemain money laundering takut di track kalau seandainya gue yang melakukan, gue itu akan memberikan kayak jaringan, kayak model MLM. Kaki-kaki lah. ya. Kaki-kaki gue kasih ke dia uang. Oh, dan tapi lain-lain. artinya Tapi karena kenal lah ya, bukan kayak bisa kenal, bisa enggak. Kan gue kasih fee. Lu bukan rekening, gue kasih lu ya. Gue jalan aja gitu ya. Iya, artinya ada komunikasi dong. Iya. Tidak bisa serta-merta kayak hacker yang Oh, main enggak. colong aja begitu Beda. kan. Kalau hacker kontak kan, gitu ya. Kalau hacker kan emang dia tipping kan. Kalau money Kalau laundering transfer ketiban duit tiba-tiba itu banyak. Di rekening gua pluk sakit gitu. tuh. Sakit tuh. Di India terjadi itu cuy. Hah? Di India terjadi. Ya memang terjadi nih orang Terjadi, jadi- kemasukan duit. Oh iya, Jelas, di gitu. kita juga ada kayak Di begitu India terjadi. banyak. Tapi Banyak. nggak bisa money laundry dong, itu hanya kesalahan kan. Itu bisa bisa dibilang money laundering juga, Iya, betul. bisa pemain dari bank juga,
dari orang-orang Oknum bank lah ya? Iya, oknum itu kita nggak tahu, tergantung itunya aja, investigasinya. Tapi ada aja lah kejahatan seperti Ada. itu. Nah, guys. Oke, guys. Sore Itu. kali ini cukup sekian aja kita obrol-obrol ya. Ya. Nanti next kita lanjut lagi. So, Jangan- thank you for watching Nah. my channel.